Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, shaimin, shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Walillahil hamd, segala puji hanya senantiasa milik Allah. Kita masih terus diberikan kesempatan untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan menjalankan ketaatan dan ibadah, dan tentunya kita sama-sama punya harapan bahwasanya semua ketaatan dan semua ibadah yang sudah kita kerjakan, kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak, sepele ataupun dahsyat, adalah ibadah-ibadah yang memang benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW senantiasa berdoa. Salah satu doa yang senantiasa membasahi lisan Rasul SAW setiap pagi, kata Ummu Salamah, Nabi itu berdoa dengan kalimat Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amala mutaqabbala. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan ibadah yang diterima. Hadis ini mengajarkan kepada kita, kata para ulama, ibadah itu tidak cukup bermodal ikhlas, tidak cukup bermodal sesuai dengan apa yang dituntun. Maka ibadah tersebut harus didorong dengan doa agar ibadah tersebut memang benar diterima. Sungguh tidak ada yang meragukan bagaimana kualitas ibadahnya Rasul. Tidak ada yang meragukan bagaimana sholatnya Nabi. Tidak ada yang meragukan bagaimana kehusyukan sholat Rasul, dan tidak ada yang meragukan kesempurnaan ibadah Rasul SAW. Tidak ada yang ragu akan keikhlasan Nabi, karena Nabi yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara ikhlas. Masih berdoa dengan kalimat, ya Allah, terimalah amal ibadah hamba. Dan siapa kita? Siapa Rasul SAW. Rasul terus berdoa agar apa? Agar ibadah benar ibadah yang diterima. Dan ini yang juga dicontohkan oleh orang-orang terbaik sebelum kita. Kita tahu ketika seorang Ibrahim alaihissalam menyelesaikan pembangunan Baitillah Ka'bah, setelah Allah perintahkan, wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Ketika seorang Ibrahim telah selesai membangun Baitillah Ka'bah dengan meninggikan pondasi Ka'bah, beliau kemudian berdoa, taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Dan ini contoh yang sangat jelas bahwasanya semua ibadah kita dorong semua dengan doa agar apa? Agar ibadah tersebut ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wajar Nabi itu senantiasa berdoa dengan kalimat tadi. Setiap hari Nabi berdoa dengan kalimat, ya Allah, terimalah amal ibadah hamba. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ulun paling ketujuh ceramah bulan Ramadan ini berdiri, nyaman kada lawas. Jamaah ketujuh juga kira-kira kalau ceramah nih kada lawas. Dan ulun paham takmir pun juga memberikan isyarat berceramah bulan Ramadan jangan lawas-lawas. Kenapa? Karena ceramah lawas-lawas di bulan Ramadan ini kada efektif juga, apalagi waktu subuh. Terkhusus ibu-ibu harus menyiapkan sahur jam 3:30 mungkin sudah bangun. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, pagi hari ini kita hanya akan bersama dengan turunnya Al-Quranul Karim, yang kita tahu bahwasanya Ramadan itu dikatakan bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Sehingga Ramadan dikenal dengan istilah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Salah satu sebab Ramadan itu mendatangkan keberkahan adalah
karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Semua apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran maka pasti mendatangkan kemuliaan. Semua apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mendatangkan kebaikan. Ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Ketika Al-Quran diturunkan di kota Mekah, maka Mekah adalah kota terbaik. Di saat Al-Quran diturunkan untuk Rasul SAW, maka Rasul adalah manusia terbaik dalam sejarah hidup manusia. Ketika Al-Quran dibawa oleh Jibril alaihissalam, maka Jibril adalah pemimpin dari seluruh para malaikat. Sampai kita tahu ulama itu berbeda pendapat, apakah malaikat yang terakhir diwafatkan oleh Allah itu adalah malaikat Jibril atau malaikat maut. Ulama itu sampai berbeda pendapat berkaitan dengan siapa malaikat terakhir yang diwafatkan oleh Allah. Maka muncul 3 pendapat yang sangat masyhur. Yang pertama adalah ada ulama yang berpendapat malaikat terakhir yang diwafatkan adalah malaikat Israfil, peniup sangkakala. Yang kedua, sebahagian ulama menyatakan bahwa malaikat terakhir yang diwafatkan adalah malaikat maut. Yang ketiga, sebahagian ulama menyebutkan malaikat terakhir yang diwafatkan adalah Jibril alaihissalam. Dari 3 pendapat ini, wallahualam, pendapat yang cukup mendekati kebenaran kata para ulama adalah Jibril alaihissalam. Israfil itu diwafatkan oleh malaikat maut atas perintah Allah. Malaikat maut diwafatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Jibril adalah malaikat terakhir yang diwafatkan oleh Allah setelah semua malaikat diwafatkan. Kenapa Jibril malaikat terakhir yang diwafatkan? Untuk memberikan isyarat kuat Jibril adalah pemimpin dari seluruh para malaikat. Sehingga ketika kita bicara Jibril, maka Jibril itu disematkan dengan kalimat alaihi salam. Sebagaimana para anbiya, sebagaimana para nabi disematkan dengan kalimat alaihi salam. Semua apapun yang berkaitan dengan Quran itu pasti mendatangkan kemuliaan. Jibril itu malaikat yang paling mulia. Kenapa? Jibril diberikan tugas khusus oleh Allah untuk membawa ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sehingga Jibril adalah pemimpin dari seluruh para malaikat. Maka ini gambaran jelas bahwasanya siapapun dari kita mengkhususkan, mempunyai perhatian khusus dengan Al-Quranul Karim, maka pasti mendatangkan keberkahan dalam hidupnya. Pasti mendatangkan kemuliaan dalam kehidupannya. Karena tidak ada bacaan di muka bumi ini, faham ataupun tidak faham, mengerti ataupun tidak mengerti, ketika kita baca itu mendatangkan pahala. Orang baca Al-Quran, dia baca Alif Lam Mim misalnya, minimal 30 pahala dia dapatkan. Orang baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, setiap huruf yang keluar dari lisannya itu minimal mendapatkan 10 pahala. Sebagaimana pernyataan Rasul, saya tidak pernah mengatakan Alif Lam Mim 1 huruf, namun alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf, dan setiap huruf minimal 10 kebaikan. Ada orang baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kita tahu surat Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas ini surat yang paling sering kita baca. Saking rancaknya kita baca, dinamakan Al-Ikhlas. Ikhlas mana kita membaca? Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, setiap huruf yang keluar terus dia mendapatkan pahala. Tidak ada bacaan di muka bumi ini yang orang membacanya, mengerti ataupun tidak, dia terus mendapatkan pahala. Bahkan kalau model bacaannya itulah tersendat-sendat, dia mendapatkan 2 model pahala kata Rasul. Sebagaimana pernyataan Nabi, mahirul Quran masafaratil kiramil bararah walladhi yatata'ta fi falahul ajran. Orang yang mahir baca Quran itu kata Nabi, dia mendapatkan kedudukan bersama para malaikat yang mulia. Walladhi yatata'ta fi, dan ada orang yang tersendat membaca Al-Quran, ngalih membacanya, dia tersendat-sendat, maka dia mendapatkan 2 model pahala. Pahala bacaannya dia dan pahala usahanya dia. Tidak ada bacaan di muka bumi ini yang ketika kita membaca terus mendapatkan pahala. Maka siapapun yang punya perhatian khusus pada Al-Quranul Karim itu pasti mendatangkan kemuliaan, pasti mendatangkan keberkahan dalam hidupnya.
Minimal baca Al-Quran, standar minimal, semalam itu minimal 100 ayat, minimal. Kenapa minimal 100 ayat? Rasul SAW beliau pernah bersabda, man qara'a ayatul Quran bimi'ati ayah, kana kaqiyamis sahrin. Siapapun, kata Rasulullah, yang membaca Al-Quran 100 ayat dalam setiap malam, maka dicatatkan pahala seperti dia beribadah semalam suntuk. Mohon maaf, tidak ada yang mampu bertahan untuk terus beribadah dari setelah maghrib sampai adzan subuh, terus dia beribadah, tidak ada yang mampu bertahan. Orang baca Al-Quran 100 ayat, kata Nabi, di satu malam, maka itu pahalanya seperti dia beribadah semalam suntuk. Ya terserah, pian ambil ayat-ayat yang pendek saja, yang penting targetnya 100 ayat ya sudah. Ini minimal. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, yang paling akhir yang mungkin perlu ulun sampaikan adalah, kita tahu Al-Quranul Karim itu diturunkan kapan? Ketika Lailatul Qadar, di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjilnya. Sementara masyhur dan sering kita dapatkan, dan perkara yang maklum adalah, sering juga kita mendengar bahwasanya nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu biasa diperingati pada 17 Ramadan. Sementara Al-Quranul Karim menyebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan kapan? Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Di 10 malam terakhir, khususnya di malam-malam ganjil. Dan fakta di lapangan yang kita dapatkan adalah mayoritas kita memahami Al-Quran itu turun kapan? 17 Ramadan, sehingga dikenal dengan istilah nuzulul Quran. Apakah terjadi paradoks apakah terjadi pertentangan antara turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar, yang itu adalah malam ganjil di 10 malam terakhir, dengan 17 Ramadan yang sering kita dapatkan? Maka jawabannya tidak ada paradoks, tidak ada pertentangan. Al-Quran itu diturunkan, yang dikenal dengan istilah Lailatul Qadar, di 10 malam terakhir, dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Itu kapan terjadi? Di 10 malam terakhir, di malam ganjil, yang dikenal dengan istilah Lailatul Qadar, bijumlatin wahidah, dengan satu kesatuan. Itu kapan terjadi? Pada saat terjadi Lailatul Qadar, di malam ganjil, di 10 malam terakhir. Dari langit dunia kemudian dibawa Jibril ke Rasul sallallahu alaihi wasallam ke dunia, itu yang baru terjadi di 17 Ramadan. Awal ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril, yang itu diambil dari langit dunia ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ayat yang pertama diyakini diturunkan oleh Allah kapan? Terjadi di 17 Ramadan. Tapi dari Lauhil Mahfud, Lauhil Mahfud itu lembaran-lembaran yang dijaga oleh Allah, dari Allah diturunkan ke langit dunia itu di Lailatul Qadar. Dari langit dunia diturunkan ke dunia, maka ayat pertama yang diturunkan itu terjadi di 17 Ramadan. Dan dari langit dunia ke dunia diturunkan itu punya durasi kurang lebih 23 tahun, sedikit-sedikit. Al-Quran itu berbeda dengan kitab-kitab suci yang lain. Kalau kitab suci yang lain, Taurat, Injil, Zabur, Suhuful Ibrahim, Suhuful Musa, kalau kitab-kitab suci yang lain atau lembaran-lembaran suci yang lain itu diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan kepada para rasul bijumlatin wahidah, dengan satu kesatuan. Injil diturunkan langsung, sudah. Kemudian Zabur langsung juga diturunkan. Taurat langsung diturunkan. Lembaran Ibrahim langsung diturunkan. Lembaran Musa langsung diturunkan. Tidak sedikit demi sedikit. Tapi Al-Quran berbeda. Al-Quran satu ayat diturunkan. Kemudian sekian waktu diturunkan lagi ayat yang lain. Kemudian sekian waktu diturunkan lagi ayat yang lain. Dan dia punya durasi kurang lebih di 23 tahun. Ini perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab suci yang lain. Untuk apa? Liyusabbit fuadak. Untuk menetapkan hati engkau, kata Allah. Dan agar kalian mudah untuk mempelajari Al-Quran. Sehingga kesimpulannya tidak ada paradoks antara Lailatul Qadar dengan 17 Ramadan. Lailatul Qadar adalah malam yang Allah turunkan Al-Quran bijumlatin wahidah, dengan satu kesatuan dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Baru dari langit dunia diturunkan ke dunia melalui perantara Jibril, maka ayat pertama yang diturunkan ketika itu pada 17 Ramadan. Dan itu terus berangsur sampai kurang lebih di 23 tahun.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.